Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Halim, berasal dari kelompok 2. Dapat kita ketahui bersama, masalah lalu lintas cukup sering terjadi di sekitar kita. Masalah lalu lintas pun tentu beragam jenisnya, mulai dari kemacetan, polusi udara, polusi suara, dan lainnya. Saat ini saya sedang berada di Jalan Gajah Mada, tepatnya di jalan dekat simpang Rumah Sakit Ibnu Sina, Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk saat ini kita lihat terpantau pada pukul 17.30, dapat kita lihat bahwa suasana jalan cukup lancar, tetapi seringnya waktu jalan mulai kemacetan karena ada beberapa hambatan di persimpangan Rumah Sakit Ibnu Sina. Sehingga kami dari kelompok 2 melakukan survei mengenai apakah jalan ini sudah rampung atau sudah mampu untuk dibuat dalam mengatasi dan menampung volume kendaraan yang ada pada setiap harinya. Berikut hasil survei kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pertama BP 1910922003 dari kelompok 2 tugas manajemen lalu lintas perkotaan. Nah, hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai data yang kami olah di kelompok 2. Nah, untuk kelompok 2 beranggotakan Uni Selvina Anggraini, Sri Rizky Regensi, Eka Utami Dayat, saya sendiri Arif Rahmah, selanjutnya ada Nadidah Hasnatul Laini, Rizky Irpagal, Adli Al-Fatih, terus Naurah Dafahrol, Muhammad Rifki Alim, dan Alina Syabda. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas kami. Nah, di sini kami membaginya menjadi 4 topik. Yang pertama, permasalahan lalu lintas. Yang kedua, ada sketsa geometrik jalan. Yang ketiga, ada volume lalu lintas. Dan keempat, ada penyebab masalah lalu lintas. Baik, langsung saja kita masuk ke pertama, masalah lalu lintas. Nah, untuk daerah yang kami survei di sini, kami mengambil jalannya itu Jalan Gajah Mada dekat persimpangan Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Padang. Nah, kami mengambil datanya itu dari arah menuju alai dan arah lepas alai. Jadi yang kami ambil itu di titik ininya. Nah, untuk pengambilan data kami ambil pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021. Waktunya pukul 4 sore sampai pukul 5.30 dalam keadaan cuaca cerah awan. Oke, berikut selanjutnya. Permasalahan lalu lintas. Dari hasil survei yang telah kami lakukan pada Jalan Gajah Mada, dapat kami simpulkan bahwa lalu lintas di daerah tersebut padat dan lancar. Selanjutnya untuk tingkat kebisingan itu kami dapatkan sebesar 70,1 desibel. Oke, nah selanjutnya ada sketsa geometrik jalan. Berikut kami bikin untuk sketsa geometrik jalannya seperti yang terlihat pada PPT. Di sini ada sebelah kiri dan kanannya adalah rumah dan debesto. Terus ada pepohonan di sebelah trotoar. Terus untuk jalannya itu lebarnya kira-kira 6 meter, 3 meter per untuk kiri dan 3 meter untuk kanannya. Dan jarak dari trotoar ke lajur jalannya itu sebesar 1 meter. Nah, selanjutnya kami menghitung volume lalu lintasnya. Nah, untuk mencari volume lalu lintas, kami memakai rumus yaitu jumlah kendaraan dikali EMP. EMP ini sesuai dengan keterangan yang di bawah ini. Maaf, sebentar. Oke, untuk EMP ini sesuai dengan keterangan yang di bawah ini, yaitu untuk jenis kendaraannya mobil angkot, EMP-nya sama dengan 1. Dan terus untuk truk dan bus,
MP-nya 1,3 dan untuk kendaraan roda 2 atau 3 MP-nya 0,5 dan kendaraan tak bermesin MP-nya 0. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi yang pertama itu kami ambil datanya dari ke arah simpang alai. Kami mensurvey. Nah, berikut tabel formula lalu lintasnya dalam waktu 30 menit. Jadi waktu pukul 4 sore sampai pukul 4.30 kami dapatkan data bahwa motor sebanyak 387, mobil sebanyak 96 buah, angkot 5 buah, truk 1. Totalnya 489. Dan terus untuk pukul 4.30 sampai pukul 5 sore kami dapatkan motor sebanyak 324 buah. Lalu mobil sebanyak 112 buah, angkot sebanyak 7 buah, dan truk sebanyak 1 buah. Totalnya 444. Nah, untuk pukul 5 sore sampai pukul 5.30 kami dapatkan motor sebanyak 437, mobil sebanyak 154 buah, angkot 5 buah, truk 4 buah. Jadi totalnya sebanyak 600. Nah, dari pukul 4 sore sampai pukul 5.30 sore, kami dapatkan totalnya sebanyak 1.148 untuk motor, 362 untuk mobil, angkotnya sebanyak 17 buah, truk sebanyak 6 buah, dan total akhirnya itu 1.533 kendaraan. Dari datanya kami dapatkan yang terbanyak itu adalah motor. Nah, berikut grafik dari arah menuju simpang alai. Yang pertama, grafik sebelah kiri itu kita dapat kita bikin grafiknya antara volume kendaraan versus waktu dan jenisnya. Nah, untuk kami dapati untuk pukul 4 sampai pukul 4.30 untuk yang motor berwarna biru kayak gini grafiknya, Pak. Terus untuk mobil kami dapatkan grafiknya seperti ini. Lalu untuk angkot dan truk seperti yang di bawahnya. Nah, untuk grafik sebelah kanan itu untuk volume total kendaraan versus waktunya. Di totalnya seperti tabel tadi dibagi per rentang waktunya, itu pukul 4 sampai 4.30 dan pukul 4.30 sampai pukul 5 sore dan 5 sampai jam 5.30. Oke, selanjutnya yaitu ada tabel formalitas per jam menuju arah simpang alai. Nah, untuk pukul 4 sampai 4.30 LV yang kami dapatkan 101, HV-nya 1,3, MC-nya 193,5. Itu UM-nya sama dengan 0. Totalnya 295,8. Dan untuk 16.30 LV-nya sebanyak 119, HV-nya sebanyak 1,3, terus MC-nya 162, UM-nya sebanyak 0, totalnya 282,3. Dan untuk waktu pukul 5 sore sampai 5.30, LV-nya 199, HV-nya 5,2, MC-nya 218,5. UM-nya sebanyak 0, totalnya itu 382,7. Jadi total secara keseluruhan itu 960,8. Hasil ini kami dapatkan menggunakan rumus dan faktor MP yang telah dijelaskan sebelumnya. Kami dapatkan volume lalu lintas per jamnya itu ke arah simpang alai sebesar 960,8 SMP per jam. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Eka Otomi Hidayat, BP 1910921030. Saya dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, di mana saya akan memulai dari arah simpang alai.
Terdapat tabel volume lalu lintas per 30 menit, di mana terdapat 4 jenis kendaraan, yaitu motor, mobil, angkot, dan truk. Rentang waktunya ada 3, yaitu 16.00 hingga 16.30, 16.30 hingga 17.00, 17.00 hingga 17.30. Di mana total dari keempat jenis kendaraan itu ada 1.364 unit dari rentang waktu 16.00 hingga 17.30. Dari data survei yang didapatkan, total kendaraan yang melalui Jalan Gajah Mada menuju Simpang Alai selama 1,5 jam sebanyak 1.364 unit kendaraan, dan jenis kendaraan yang mendominasi adalah motor. Di sini terdapat dua gambar grafik, di mana sebelah kiri ini grafik volume setiap kendaraan berbanding waktu, dan sebelah kanan grafik volume total kendaraan berbanding waktu. Pada grafik di sebelah kiri ini menunjukkan bahwasannya grafik yang tertinggi, yang teratas, yaitu grafik motor, di mana puncak terbanyaknya itu pada pukul 16.30 hingga 17.00. Dari grafik ini mengindikasikan bahwasannya kendaraan yang mendominasi adalah jenis motor. Lalu pada grafik di sebelah kanan, keseluruhan dari 4 jenis kendaraan itu dan puncaknya pada pukul 16.30 hingga 17.00. Lalu terdapat tabel volume lalu lintas per jam dari arah Simpang Alai, di mana terdapat 4 jenis kendaraan dikategorikan dari light vehicle, heavy vehicle, motorcycle, dan UN, di mana UN ini adalah kendaraan tidak bermotor. Rentang waktunya mulai dari 16.00 hingga 16.30, 16.30 hingga 17.00, dan 17.00 hingga 17.30. Total dari keempat jenis kendaraan ini totalnya adalah 844,7 SMP per jam. Hasil data didapatkan menggunakan rumus dan faktor IMP yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka didapatkan volume lalu lintas per jamnya ke arah Simpang Alai sebesar 844,7 SMP per jam. Terdapat bagan proporsi kendaraan, di mana ke arah Simpang Alai dan dari Simpang Alai. Dari secara analisa tampak, proporsinya kedua-duanya sama dan atau hampir sama, di mana didominasi oleh motor dan dominasi kedua oleh mobil. Data geometrik jalan, lokasi survei jalannya adalah di Jalan Gajah Mada. Fungsi jalan tersebut adalah kolektor primer. Tipe jalannya adalah 2 lajur, 1 jalur, 2 arah, tak terbagi. Lebar lajur 3 meter, median jalan tidak ada, lebar jalan 6 meter, bahu jalan 1 meter. Perhitungan kapasitas jalan, di mana terdapat 5 faktor dari perhitungan kapasitas jalan ini. Yang pertama yaitu kapasitas dasar. Berdasarkan tabel A10 PKJI 2014, didapatkan kapasitas dasar jalan sebesar 2.900 SMP per jam. Faktor penyesuaian lebar lajur, berdasarkan tabel A11 PKJI 2014 untuk tipe jalan 22 PP dengan lebar lajur 3 meter sebesar 0,87. Faktor penyesuaian pemisah arah, berdasarkan tabel A12 PKJI 2014, didapatkan faktor penyesuaian pemisah arah sebesar 1. Faktor penyesuaian jalan berbahu, berdasarkan tabel A13 PKJI 2014 dengan KHS T dan lebar bahu 1 meter. Didapatkan faktor penyesuaian jalan berbahu sebesar 0,86. Faktor penyesuaian ukuran kota,
Berdasarkan data BPS 2020, penduduk Kota Padang berjumlah 909.040 jiwa, maka FCUK sebesar 0,86. Kapasitas jalan adalah formula dari perkalian kelima faktor yang telah disebutkan sebelumnya, di mana perkalian dari kapasitas dasar dikali dengan faktor penyesuaian lebar lajur, dikali faktor penyesuaian pemisah arah, dikali faktor penyesuaian jalan berbahu, dikali faktor penyesuaian ukuran kota. Maka didapat kapasitas jalan sebesar 1866,0108 SMP per jam. Berdasarkan hasil survei, maka didapatkan volume lalu lintas Jalan Gajah Mada ke arah Simpang Alai dari arah Simpang Alai yaitu 1805,5 SMP per jam. Hal ini jika dibandingkan dengan kapasitas jalannya, yaitu 1866,0108 SMP per jam, maka Jalan Gajah Mada di kawasan persimpangan ke arah Rumah Sakit Ibnu Sina ini cukup ideal, karena belum melampaui batas kapasitas jalan. Berdasarkan data, Q1 sebesar 1533, C-nya sebesar 960,8. Q2-nya sebesar 1364, C-nya 844,7. Q totalnya adalah 2897, C total 1805,5. DJ yaitu derajat kejenuhan adalah pembagian antara Q per C, di mana didapatkan derajat kejenuhannya sebesar 1,604. DJ adalah ukuran utama yang digunakan untuk menentukan tingkat kinerja segmen jalan. Nilai DJ menunjukkan kualitas kinerja arus lalu lintas dan bervariasi antara 0 sampai dengan 1. DJ dihitung menggunakan persamaan DJ sama dengan Q per C, di mana DJ adalah derajat kejenuhan, Q adalah arus lalu lintas, C adalah kapasitas. Nilai ambang batas atau disingkat NAD adalah kebisingan yang diperkenankan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2011 adalah 85 desibel dengan waktu maksimum 8 jam per hari. Apabila pemaparan bising secara terus-menerus di tempat kerja 85 desibel, maka akan menimbulkan berbagai keluhan kesehatan dan gangguan pendengaran. Menurut survei yang telah dilakukan, kebisingan di Jalan Gajah Mada di kawasan persimpangan ke arah Rumah Sakit Ibnu Sina masih tergolong aman, yaitu 70,1 dB. Maka dari itu, hal ini belum bisa dikategorikan sebagai polusi suara. Penyumbang masalah lalu lintas berdasarkan Pedoman Penanganan Praktis Kemacetan Lalu Lintas di Jalan Perkotaan 2004 dari PU, terdapat 7 faktor. Yang pertama yaitu pedagang kaki lima atau disingkat PKL, berjualan di bahu jalan, lalu pejalan kaki menyeberang tidak pada tempatnya, pejalan kaki di badan jalan, parkir kendaraan di badan jalan, naik turun penumpang angkutan umum, keluar masuk kendaraan di akses jalan, dan terakhir yaitu perambuan atau marka jalan tidak jelas dan aus. Sekian penjelasan dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.